salam sepak bola. Ya, tadi pagi baru kelar ya FA Cup, Serie A dan Liga Spanyol ya. Kita ke FA Cup dulu lah ya, atau mungkin ke ini dulu lah, Liga Spanyol ya. Ya, Liga Spanyol, Barcelona menang 4-0 dan Koeman menurunkan taktik yang baru ya, di mana Griezmann main di kiri, Messi di tengah, balik ke posisi favoritnya sebagai penyerang tengah dengan di kanan Dembele. Nah, lalu ditopang oleh Pedri, Sergi Busquets dan Frenkie de Jong. Nah, ini kalau misalkan kalian nonton, ini permainan Barca udah hampir mirip lah, mirip sekitar 60-70% ke tahun-tahun zaman kejayaannya mereka ketika waktu itu mereka begitu mendominasi baik Eropa maupun dunia ya. Dimana di sini Pedri menempati posisi dari Iniesta, lalu Frenkie de Jong menempati posisinya Xavi, Griezmann menempati posisinya yang dulu ditempati oleh siapa namanya ini, si siapa namanya Sanchez, lalu si Dembele dengan menempati posisinya Pedro, dan Messi tetap balik ke nomor 10. Nah, ini kerjasamanya apik nih antara dua pemain ini, Griezmann, Messi, Pedri, De Jong, itu begitu atraktif banget, dan terbukti juga posisi lu menang telak 65 dan they have create a chance ya, dimana 4 shoot on target, 4 gol. Nah, itu merupakan salah satu kengerian Barca dengan formasi kayak gini ya. Mungkin kedepannya kalau misalkan Koeman masih mau pakai formasi kayak begini ya nggak heran mereka seenggaknya bisa mendominasi lagi, terutama di Liga Champions untuk musim ini. Oke. Nah, lalu selanjutnya Osasuna Real Madrid ya, ini sebenarnya nggak bisa disalahkan juga ya, karena lu main di posisi lapangan penuh salju, aliran bola jadi nggak bisa dikontrol, lapangan licin. Nah ya, otomatis dua tim ini nggak terlalu banyak bisa megang bola, nggak terlalu banyak bisa megang bola, istilahnya create a chance itu kedua tim ini nggak bisa. Terbukti cuma bisa mencetak 2 create a chance doang, dan dua-duanya hanya setengah peluang doang ya. Mungkin yang berbahaya ketika Modric melakukan penetrasi ke lini pertahanan Osasuna, dan itu juga setengah peluang. Jadi nggak heran juga kalau kedua tim ini nggak bisa mencetak gol ya. Seharusnya panitia ini harusnya lihat juga ya, misalkan lapangannya kayak gini kan harusnya dibersihin dulu seenggaknya, nggak harus main turun dengan lapangan kayak begitu. Kayak hasilnya ya, kedua tim bermain imbang 1-1, 0-0, dan nggak ada istilahnya keatraktifan yang biasa ditimbulkan ke dalam pertandingan. Oke. Lalu ketiga, Serie A. Nah, ini yang seru. Milan melakukan bounce back 2-0 berhadapan dengan Torino. Ya, kunci permainan Milan sebenarnya kan di dua gelandangnya ya, dua gelandang jangkar, yaitu Kessie dengan Tonali. Dimana di sini Tonali yang lebih aktif membantu serangan dan Kessie yang lebih atraktif dalam bertahan. Nah, terbukti juga di sini ketika ini minggu lalu ketika Tonali nggak main ya, digantikan oleh Calabria ya, otomatis nggak jalan juga nih tim. Nah, di sini kedua jangkar yang main, Tonali, Kessie, nah barulah mesinnya jalan. Yang golnya Leo juga bagus, itu dari umpannya Brahim Diaz dari sisi tengah. Ya, cuman yang gue mau soroti di sini adalah sekarang ini Milan nggak terlalu bergantung pada Ibra, cuman bergantungnya kepada Tonali dan Kessie. Karena kalau misalkan salah satu dari dua pemain ini cedera, kayak di sini kan Tonali cedera nih di babak kedua, nah otomatis mesinnya Milan udah mulai jomplang tuh. Nah itulah mungkin yang harus dibenahi oleh Pioli ya ke depannya. Jadi lu mesti punya backup lah seenggaknya untuk dua jangkar ini, karena dua jangkar ini sekarang nyawanya Milan, bukan lagi striker ataupun sayap ya. Oke. Kita ke FA Cup ya, Liverpool menang 4-1, dan ya cuman Liverpool main 4-1, menang 4-1 lawan Aston Villa U23, dan bahkan ada yang
U18 yang main tuh. Ya, cuman yang gue mau soroti di sini tuh ya mungkin Aston Villa nih demam panggung ya mainnya ya. Ya lu bayangin aja belum pernah mencicipi kompetisi resmi di tim senior, lu ketemu tim senior yang hampir full tim Liverpool nih, karena Mane main, Salah main, Hendo main, Wijnaldum main, Fabinho main. Nah otomatis itu kan ya 6 pemain ini pemain inti, jadi nggak heran juga Aston Villa nih demam panggung istilahnya. Jadi mereka lebih bermain bertahan ya istilahnya ya. Cuman Liverpool ya malu juga lu lawan U23, baru di menit ke 60-an mereka baru bisa nambah gol ya. Jadi itu memperlihatkan betapa karatannya lini depan Liverpool untuk mencetak gol musim ini. Kayak nyetak juga kan Wijnaldum tuh di menit 60 barulah siapa Mane masalah baru bisa berfungsi ketika si Shaqiri masuk. Sedangkan waktu awal-awalnya nggak ada si Shaqiri, ya lu nggak bisa jalan juga ini mesin istilahnya. Oke. Nah, sekarang ke Arsenal. Ya, Arsenal menang 2-0 lawan Newcastle. Ya, Arsenal ini lebih bagus kalau misalkan pemain mudanya yang main. Nah, di sini terlihat yang main Pepe, Willian. Nah, lalu terlihat juga kalau Willian main ini lebih menghambat bola karena dia lebih di Arsenal, gue nggak ngerti kenapa dia lebih sering melakukan dribble dengan gerakan individu ketimbang waktu di Chelsea. Nah di Chelsea dia mainnya untuk tim, kalau di Arsenal dia bermain untuk diri sendiri. Ya mungkin gue nggak ngerti juga kenapa dia begitu. Ya, terlihat juga di sini ketika Willian ditarik oleh Bukayo Saka dan siapa namanya si Smith Rowe masuk menggantikan Reiss Nelson, barulah serangan Arsenal ini lebih hidup ya, terutama ketika Pepe juga ditarik. Ya lahirlah 2 gol itu untuk Newcastle. Jadi Arteta nih kalau misalkan bergantung kepada pemain muda, mungkin harapan di Arsenal akan lebih cerah ketimbang dia bergantung pada pemain seniornya. Oke. Nah, terakhir ada MU lawan Watford. Nah, ini juga oleh mainin hampir semua pemain inti ya. Main inti dalam artian tanda kutip, bukan full tim inti, namun biasanya diturunkan. Kayak kan Eric Bailly, lalu si siapa namanya Van de Beek, James Greenwood ini kan biasa juga cukup sering diturunkan ya. Nah, namun di sini mereka MU nih musim ini nggak istilahnya nggak bisa kill the game lah istilahnya. Di sini terbukti juga habis McTominay cetak gol tuh di menit ke-5, hasil umpannya si Alex Telles. MU lebih banyak bermain individu. Ya shot on target 7 cuma bisa cetak 1, itu kan terbukti betapa tumpulnya lini depan United ya musim ini. Lawan Watford, tim yang antah berantah itu. Untuk permainnya Watford ini kan hancur ya mainnya ya. Nggak ada organisasi, nggak ada organisasi serangan dan bertahan. Nah United ini terutama di sisi kanan Watford ini kan jelek banget ya, yang dikawal oleh Navarro. Ya seharusnya sayap United ini bisa mengobrak-abrik lah istilahnya. Ya cuman di sini mereka nggak bisa ngambil kesempatan itu dan cuman bisa cetak 1 gol. Ya itulah kenapa salah satu alasan United musim ini nggak terlalu bisa bermain, karena mereka nggak ada pemain cepat lagi yang mempunyai otot dengan otak. Selama ini United kan Daniel James itu kan cuma bisa kencang larinya doang, cuman dia nggak ada visi yang bagus. Jadi terbukti juga di sini dia cuma bisa melakukan gerakan individu yang sedikit mengancam namun nggak bisa berbuah gol ya. Oke.